Shalom, Shalom, Soteria, selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam pelayanan spesial ya. Terus saudara-saudara, Healing and Deliverance Ministry ini pelayanan doa saudara ya, pelayanan kelepasan dan kesembuhan. Saya dalam pelayanan ini saya selalu menyampaikan bukan saja ada firman yang tercatat di Alkitab, ya, tetapi ada buktinya gitu loh, saudara. Saya buktikan dalam pelayanan pengalaman saya. Ini malah banyak ke pelayanan doa, saudara-saudara. Jadi saudara tidak cukup loh ya, saya ngomong tidak cukup. Dengan pengajaran-pengajaran yang ada itu kan baik untuk menuntun kita itu masuk dalam kebenaran firman-Nya. Tapi di samping itu saudara, ada yang lainnya ya, termasuk pelayanan doa ini, mendoakan yang tidak hanya mengajar ya, mengajar ini adalah kan ya berteori ya, kalau menurut saya begitu. Tapi kalau ini mendoakan dan saya mempraktekkan saudara. Jadi saudara butuh enggak ini? Ya, ada yang merasa tidak butuh, ya enggak apa-apa. Ya, yang butuh aja saudara-saudara. Dan ini saya sampaikan nih, bukannya saya mengarang cerita sendiri ya, mengada-ngada enggak. Tidak, saya menyampaikan apa adanya. Ya, Tuhan kan yang maha tahu. Supaya apa? Saudara dan saya ini tahu, dan pelayanan semacam ini boleh jadi berkat saudara. Oh ya, kita hati-hati. Ternyata ada seperti itu saudara. Ya, mari saudara-saudara ya. Saya tetap dalam bingkai besar saya, ada firman, ada doa, ada pengurapan. Saya ada pengurapan saudara. Ya, karena pengurapan itu saya diperintah Tuhan, jadi tak lakukan terus saudara. Ya, sampai nanti Tuhan ngomong selesai Bejana, ya selesai, berhenti ya berhenti. Nah ini saudara, Tuhan masih izinkan saya terus untuk melayani ya HDM lewat online nih, katanya lewat online, lewat YouTube. Tetapi saya ingatkan kepada saudara-saudara, Roh Kudus itu bekerjanya itu tanpa batas, menembus batas ya, tidak hanya sekedar saat itu di onset saja misalnya, tapi ini bisa sampai ke mana-mana, ke seluruh dunia loh, luar biasa deh. Luar biasa, tidak dibatasi oleh tembok-tembok, maaf, atau dinding-dinding yang tebal-tebal atau dinding yang biasa dari bambu. Sebab saya pernah melayani gereja dari bambu, gede gitu saya. Di situ, kalau di desa-desa itu kan saya melayani seperti itu. Nah, ada pengalaman. Bagaimana kita bisa tahu kalau ada pengalaman? Mau cerita tentang teori-teori saja gitu, enggak kan? Mesti harus ada prakteknya, dibuktikan, ada implementasinya. Kalau firman Tuhan kan seperti itu. Mari saudara-saudara dengarkan baik-baik sebelum saya nanti mendoakan, memberikan pengurapan. Saya mau menyampaikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus saudara ya, 2 Korintus 11 ayat 4 ya, 2 Korintus 11 ayat 4 demikian ya, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain loh. Ada saudara yang memberitakan Yesus yang lain. Yesus siapa ini? Ya kan banyak saudara. Ya, nama Yesus sekarang dalam dunia ini kan banyak. Ya Yesus siapa gitu ya. Bukan Yesus Kristus yang dari Nazaret. Dia kan Allah yang menjadi manusia, dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim seorang perawan yang bernama Maria. Ya, beda daripada yang telah kami beritakan. Ini Rasul Paulus mengatakan begitu saudara ya. Sekarang kepada saudara dan saya, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain loh. Jadi ada roh yang lain, R-nya besar, R-nya kecil loh ya, daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini saudara-saudara, 2 Korintus 11 ayat 4. Ada Yesus yang lain, ada roh yang lain, ada Injil yang lain. Nah saudara, saya mau bicara tentang roh yang lain saudara, yang sudah kita terima. Yang sudah kita terima itu roh apa? Pertama roh manusia kita,
roh manusia saya dan saudara-saudara saya punya roh, tinggalnya di dalam hati. Begitu roh kita keluar, roh manusia keluar, mati kita, saudara, meninggal. Ya, roh lain, ya lalu yang lain apa? Yang diberi kita terima setelah roh manusia apa? Ada Roh Kudus, roh Tuhan sendiri, roh Allah sendiri, yang juga mendiami kita. Dikatakan firman Tuhan, dia berdiam, menyatu di dalam diri kita bersama roh manusia kita. Tetapi ini ada roh lain. Hati-hati, saudara. Roh lain ini roh siapa? Roh jahat, roh iblis. Ya, jadi pergumulan manusia ini tidak sekedar yang kelihatan. Ya, masalah yang kelihatan tuh pas rumah tangga, keluarga, ya masalah ada saya sering ceritakan, saya sampaikan ada masalah kesehatan, ya, ada masalah keuangan, tapi ada yang lain, saudara, yang harus, dan itu bisa mengganggu ketiga-tiganya, baik kehidupan rumah tangga, keluarga, baik kehidupan kesehatan, sampai kita mendapatkan kesembuhan, dan itu juga sampai kepada masalah keuangan pekerjaan dan segala macam roh lain. Itu roh iblis. Ini saudara-saudara yang perlu kita ketahui benar-benar. Tidak sembrono loh, salah-salah dan hati-hati, saudara. Ya, makanya saudara, saya memberi tema, saudara-saudara, saya akan bicara mengenai yang roh lain ini loh, ya, roh lain. Nanti ada Yesus lain, Injil lain, tapi ini saya mau bicara tentang roh lain. Apa Pak buktinya Bapak bisa menceritakan roh lain itu gimana coba? Nanti saya beritahu, saudara. Saya menyampaikan ini dulu kan, saudara-saudara, ya. Nah, ini saudara-saudara, tema saya pada saat ini adalah dilepaskan dari ikatan roh lain. Hati-hati, roh lain itu bisa masuk, saudara. Diam-diam lah. Ada karena sadar, tapi ada yang nggak tahu, nggak sadar ternyata dimasuki roh lain, yaitu roh iblis. Bentuknya macam-macam, saudara-saudara. Yang saya layani terus terang saja itu bukan kayak wah dimasuki kayak nanti disimbolkan itu seperti kayak gimana gitu, ya ada orang tinggi besar, orang mana, bukan seperti itu. Saya yang saya layani itu seperti hewan, saudara, seperti binatang. Ya, simbolnya itu ada tercatat ya kita pada, ya saudara-saudara. Nanti saya sampaikan, saudara, dimasukin. Wah itu kalau sudah masukkan itu, ya, wah itu, ya. Di antaranya, saudara-saudara, supaya saudara lebih tahu saja ya. Ini begini, saudara-saudara, roh lain ini. Pada waktu saya kan, ya sekarang udah usia begini, ya saya mulai umur 70 kan, saya sekarang kan udah 78 ya. Nanti genap bulan depan, saudara. Bulan depan tanggal 12 November saya 78. Ya puji Tuhan kalau saya masih terus diperkenan Tuhan, saudara. Ya kalau masih diperkenan Tuhan untuk melayani ya lewat konseling terbatas ya di kantor saya ini ya, yang tidak seberapa besarnya, ini kubus ya 3 meter lebih kali 3 meter lebih ya, saudara. Tapi ini bisa untuk, ya kemarin saya bilang onset terbatas untuk 6 orang ya, saudara ya. Saya bisa menyampaikan firman, saya memberi pengurapan, saya berdoa untuk mereka. Saya berikan sesuai dengan apa yang saya layani, HDM. Ini saudara-saudara, ya puji Tuhan, Tuhan masih memperkenan saya terus melayani secara online lewat YouTube ini, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Nah, saya kan cerita sejak umur 70 dan saya sudah juga waktu itu juga diminta untuk pelayanan. Waktu itu kalau HDM kan hari Rabu,
Nah ya jam 6 ya hari Rabu, tapi terus oleh Bapak Gembala pada waktu itu, Gembala Jemaat itu minta supaya ditingkatkan menjadi ibadah raya yang pelayanan semacam ini di hari Minggu, dan itu yang disebut ibadah 4, saudara. Dan pernah tahu ya, sudah saya lalui. Nah sejak itu saya tidak mau terima pelayanan di luar, saudara, tidak pergi-pergi lah ibaratnya. Saya Minggu menekuni pelayanan saya di gereja, ya ibadah raya hari Minggu yang keempat, istilahnya kan ibadah Minggu keempat. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Keempat itu jam 7 malam. Ya banyak kok yang datang, tapi Rabu lebih banyak. Ini saudara-saudara, dan itu dihadiri oleh banyak sekali orang-orang dari luar, bukan saja dari jemaat sendiri, tapi dari luar gereja. Nah, saya menyampaikan pelayanan yang namanya healing and deliverance, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ini sudah jadi saya menekuni pelayanan itu, dan waktu itu saya kan masih bisa pergi sana, pergi sini, ya visit sana, visit sini lah. Satu saat saudara, ya sebelum itu ada ibadah keempat itu ya, saya kan diminta satu tim saya mengajak saya ke rumah sakit, Sana ada satu orang yang masih muda, perempuan, masih muda saudara. Iya, tapi dia seorang ibu muda ya, dia sakit berat, ya sudah, ya tidak tahu apa cancer atau apa, sudah saya tidak ngerti lah ya. Tapi dia tidak bisa bergerak, seperti lumpuh lah. Saya lihat kaki lumpuh dua-dua. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu ketika saya kan sudah sampaikan, saya kalau berdoa, ya apalagi melayani kelepasan, ada ya. Ya doa itu kan ada yang ya secara umum kan tutup mata. Supaya tutup mata itu maksudnya adalah fokus, konsentrasi tidak terpecah. Tapi puji Tuhan, ya puji Tuhan, saya diberi kemurahan Tuhan untuk dapat, meskipun membuka mata saya bisa tetap fokus saya kepada Roh Tuhan untuk melayani apa saja, apalagi melayani kelepasan harus buka mata, saudara. Ada ya, kalau tutup mata bisa bahaya ya. Ada kalau bisa mereka ada ini apa, terjadi sesuatu ya, ini berbahaya saudara, yang bisa bisa gimana gitu ya. Nah waktu itu saya berdoa tidak terlalu, dia masih bisa ngomong ya, dia ada pengajaran pada yang lain, saya tidak mau menyampaikan ya, menjaga keharmonisan sesama. Ya saudara, saya wah itu, dan saya mulai berdoa, dan saya bilang sama ada beberapa tim ya, karena saya kan diajak teman saya yang tim itu, tapi ada beberapa ya, ada beberapa ibu-ibu, ada laki ya, atau itu ada ikut sama saya. Nah, saya bilang jangan tutup mata ya, lihat yang penting ya. Saya bilang begitu. Nah, saya lalu tumpangkan tangan saudara, ya, atas dahinya gini. Nah, oh belum ada pengurapan, waktu itu belum ada pengurapan. Tumpangkan tangan, saya patahkan, saya perintahkan. Ada orang lain, saudara. Roh Kudus ini bicara, ada orang lain. Loh benar saudara, benar. Tiba-tiba ya, itu kan kakinya tidak bisa apa, bergerak. Ketika saya tumpahan tuh, dia bisa, kakinya mulai bergerak, bisa gini loh saudara, kayak ular ya, kayak ular, longget gitu. Saya pakai mulutnya itu, orang yang kecil, itu besar, buka, dari mulutnya keluar. Gak ada yang tahu, sayangnya itu roh kan saudara. Jadi tidak semua orang ketika, nah ini masalah roh. Roh itu tidak terlihat tetapi ada.
itu keluar. Ini yang saya bang binatang. Apa yang keluar? Apakah ular? Enggak, saudara. Yang keluar dari mulutnya itu kelabang. Rungkai keluar. Nah itu langsung secara roh ya saya tangkap. Itu kan di lantai 3 atau berapa ya. Oke, dalam nama itu saya matikan saya. Dia berhenti, kakinya tidak bergerak sudah ada. Jadi ada rajanya yang berbentuk raven. Nah, ini saudara-saudara, ya udah, ya dia ngomong-ngomong buka, ya dia pengajarannya itu ya udah itu enggak boleh. Tapi yang jelas saya mau sampaikan ada roh lain di dalam ini, ada roh lain, ya. Nah, itu yang pertama, saudara. Lalu saudara, saat saya ada di kantor, saudara, ya, saat saya ada di kantor, saya kedatangan seorang bapak, tapi bapak muda. Oh gede, saudara, ya gede, dia ada saya. Saya waktu itu ya belum kenal, tapi akhirnya orangnya baik kok. Dia aktivis kok, tapi bukan aktivis gereja sama saya, lain. Tapi dia melayani, ya, salah satu gereja di situ. Dia ngomong, umurnya pada waktu masih di bawah 40 kok, 30 berapa gitu, tapi dia gede. Lepaskan saya, loh. Kalau tadi tidak tahu ya, apakah yang kelabang tadi sadar atau tidak. Tapi yang ini sadar. Maaf, dia itu seorang atletik, saudara. Seorang ahli lah, pokoknya ahli. Karena dia katanya sih tingkat nasional dan satu karate kalau tidak salah. Kalau tidak salah ingat saya. Nah itu tidak semua loh ya, ini saya beritahu ya, ada yang semacam, tapi tidak semua mesti begitu. Ya, enggak, saudara. Tapi ini pas kebetulan seperti itu. Dia ingin dilepaskan, bilangnya enggak tahu. Kan dia yang merasakan, enggak nyaman dan lain sebagainya. Ya mesti ada peperangan ya di dalam. Makanya saya bilang, tubuh manusia ini ya dipakai medan peperangan, saudara. Yang kenapa? Untuk memperebutkan roh kita ini, antara roh kudus dan roh lain tadi. Itu roh iblis. Dia ternyata dia ngomong dia dimasukin harimau. Ya. Simbol-simbol begini, binatang harimau, saya tahu maksudnya apa. Begitu dia kalau bertanding itu ya ganas sudah. Harimau ganas. Wah itu sudah tidak nyaman dia mau, ini sadar dilepaskan. Ya udah saya ngikuti dia, tak lepas dia, terpegang. Itu ya belum ada pengurapan minyak, saudara. Ya, saya lepaskan. Wah itu terjadi sesuatu. Ya, selesai kan? Dia ngomong, puji Tuhan, lepas. Belum saya tahu. Saya sudah merasakan ada, ya waktu saya doakan itu seperti ada yang menarik dari roh yang namanya harimau ini ditarik keluar, belas keluar, selesai. Bahaya orangnya, wah baik. Nah, itu saya tidak tahu lagi, karena dia kan bukan jemaat saya, dia mungkin ikut dia biasa tidak ngerti. Ini saudara-saudara terjadi, ya tadi apa? Terus pernah ada lagi ya, ada lagi itu di gereja. Terus biasa kalau pas ada yang selesai itu kan saya doakan lagi ya, saya didoakan, minta doa lagi itu. Ada yang seperti itu, saudara. Ya pelayanannya wah itu memang perlu selalu dipagari oleh kuasa Tuhan. Satu ya Bapak muda, banyak orang tahu kok. Waktu saya doakan, ya tidak ngerti dia itu minta doanya kan biasa-biasa saja. Ya ada yang saya katakan, ada roh lainnya, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Dia itu saya tumpai tangan itu, wah, maaf saudara, mukanya itu seperti serigala, itu orang tahu.
Wah, selesai. Itu saya doa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu tidak sadar. Dari mana? Nah, ya, ada lagi saudara-saudara. Sebetulnya banyak ini ya, saudara, tapi tidak semua saya sampaikan, saudara ya. Ya, tapi ini ada beberapa binatang yang seperti itu. Harimau ini saya beberapa kali, saudara. Ya, terus tadi ada kelabang. Nah, ini ada lagi, saudara. Pada waktu di kantor ini ya, dia tahu ada seseorang ibu-ibu. Ya tidak apa-apa, biasa, doa-doa biasa kok. Tiba-tiba dia jatuh. Lupa, mulai saudara. Wah, mulai dia di kantor saya. Wah, seperti ular. Ini ular benar tuh. Kalau pas keluar, saudara. Iya benar loh. Ini saudara, loh saudara, tadi ular. Ada berapa kali harimau? Ada berapa kali harimau, saudara? Ya, ada yang ini tidak sadar ini, saudara. Oh, ada ini tidak sadar. Ada yang sadar mereka punya ilmu. Ya, ada yang punya ilmu dan lain sebagainya. Ada juga yang keluar belalang, saudara. Belalang. Ada yang keluar lagi juga belut putih. Ini saudara-saudara, saya berikan roh lain. Ya, makanya saya berikan tema dilepaskan dari roh. Itu sampai sekarang. Kadang-kala kita tidak sadar, tapi ada yang sadar. Nah, yang tidak sadar ini dari mana saya tidak tahu. Mereka yang tahu apakah mereka ini secara tidak sengaja ikut-ikut datang ke tempat mana gitu, yang ikut siapa ke tempat tua ya, tidak tahu lah. Itu hati-hati saudara. Saya ngomong firman Tuhan juga mengatakan ya, kalau saudara baca dalam 1 Petrus 5 ayat 8 kan, sadarlah ya, waspadalah, berjaga-jagalah ya. Iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, lapar. Singa itu ya harimau jantan. Tadi ya, seperti ya, jadi simbol ya. Nah, ya untuk menelan siapa saja yang lengah dapat ditelannya. Ya itu kadang-kadang kita ya tidak tahu itu. Ya kita ke gereja lalu juga dan waktu pergi kemana gitu. Hati-hati. Ini loh Pak Kanada. Jadi jangan cuma, oh Pak, itu kan sudah tahu Pak, itu ada pengampunan, ya ada sakit hati, ada apa, ada itu ya betul. Tapi ini saya beritahu, ada roh lain. Lo itu nggak sadar, lo tapi ada yang sadar. Kalau saya sadar beda sama yang nggak sadar itu dari mana. Nah itu salah. Coba sembrono, puji Tuhan ya. Ya saya pakai lewat online YouTube ini. Ya gimana ya, orangnya begitu banyak saudara. Ya saya sekarang kalau seperti yang lama ya, itu model grup saya kalau saya kirim-kirim itu sekarang kan sama WA-nya ya, bukan saya dibatasi. Jadi mesti saya cari cara yang bisa sekali menjawab. Kalau satu-satu, kalau 1000 lebih satu-satu suruh. Lah saya ya tidak mampu lah ya, itu aja saya ada minta bantuan. Anak saya tidak bisa saya. Ya bagaimana? Nah, bagi yang mau saja, kalau tidak mau ya nggak apa-apa kan. Seperti itu grup ya, ada bejana ADM yang satu, ada bejana ADM dua, tadi ada 2. Ini sebab kalau hanya satu saja nggak bisa, mesti harus dibagi 2. Karena itu ribuan, saudara, 1000 lebih kalau tidak salah. Jadi itu saudara ya, maafkan saya ya. Ya, tapi saya tetap melayani saudara. Ya, di samping YouTube kan saya mengirim WA, kirim apa ya, kalau ada pesan-pesan Roh Kudus, ada kesaksian, ada ya isinya saya selalu memberikan supaya kita waspada,
ada kekuatan, ada penghiburan yang datang dari Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya, mari saudara-saudara, ya. Saya akan berikan kepada saudara-saudara dimampukan, dikuatkan terus dalam hidup dalam dunia ini. Karena dalam dunia ini ada roh lain, saudara, yang tadi itu. Karena tadi kan saya sampaikan, ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Bisa seperti itu, ya. Saudara kalau punya minyak tanpa alkohol, ya, saya ini minyak tanpa alkohol, ya. Ini harus dikuduskan, kata Tuhan. Nah, kalau ada punya, saudara siapkan yang belum dikuduskan aja, ya. Dari tempat ini mau saya kuduskan. Bapa yang di surga, ya, ada minyak-minyak yang tanpa alkohol, Tuhan, mereka bawa. Nah, itu perlu dikuduskan, saudara. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembuskan roh-Mu ya Tuhan, dan tempat ini kuduskan minyak itu. Di dalam nama-Mu ada kuasa, biar Roh Kudus bekerja atas minyak itu, mendatangkan kebaikan. Haleluya. Amin. Ayo saudara, urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapkan apa kebutuhanmu, saudara-saudara. Ya, roh lain itu bisa membuat orang sakit, saudara, ya. Macam-macam, bisa untuk itu untuk memecah belah warga rumah tangga, ya. Bisa untuk menghambat, menggagalkan bisnis saudara. Keuangan saudara menjadi murah-murah. Ini roh lain. Hati-hati, saudara. Dan banyak hal lagi lah, ya. Mari, hembusi Roh Kudus. Mereka sudah menghadapi apa yang dibutuhkan, namanya tahu. Tolong Tuhan, pagari mereka, pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala roh lain yang datang dari roh jahat itu. Roh dunia, roh iblis itu, Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja sepenuhnya atas kami, menyatu dengan roh kami ini, Tuhan. Roh yang datang daripadamu, jadi satu, dikuatkan karena roh manusia kami ini penurut, Tuhan. Tapi roh-Mu itu maha dahsyat, menyatu, membimbing, memimpin kami untuk mematahkan roh lain dan juga untuk mematahkan roh daging ini, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembusi mereka, menjamah mereka yang sakit, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakitmu, di mana saja engkau berada, oleh kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah ini, dihembuskan dari tempat ini, mengalir tanpa batas, menjamahmu, memberikan kekuatan, menyembuhkan, memulihkan segala penyakitmu menjadi hilang. Haleluya. Sembuh engkau, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga rumah tanggamu dipulihkan, disatukan kembali, rukun. Tidak ada kekuatan roh lain, tidak ada kekuatan dunia ini yang bisa memisahkan engkau. Menjadi satulah di dalam kehidupan rumah tanggamu. Haleluya. Tuhan turun roh kerukunan atas mereka, memenuhi mereka ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada masalah keuangan, pekerjaan, Tuhan, engkau tahu ada roh penggagalan, aku patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lewat roh-Mu yang berlimpah-limpah ini, mereka dipatahkan, dihancurkan, diputus mata rantainya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada berkat dari surga yang melimpah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh-Mu yang bekerja tanpa batas, Tuhan, akan membukakan jalan luar biasa. Tuhan menolong mereka menghadapi hutang piutang, menyelesaikan dengan baik. Datang daripada Tuhan semua baik, semua baik. Karena Engkau, Tuhan, sumber segala-galanya. Terima kasih, Tuhan. Ada yang menjual aset, Tuhan, baik itu rumah, baik itu tanah, baik itu ruko, baik itu pabrik, bahkan menjual apa aset saham-saham atau apa, semuanya mereka yang membutuhkan, Tuhan, biar Roh-Mu bekerja atas mereka. Ada yang membelinya, membeli aset-asetnya dengan baik, dan Tuhan, Engkau turut bekerja, Roh Kudus, mendatangkan sukacita bagi mereka. Banyak hal, ya, orang yang letih, lesu, beban berat, Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan. Hamba tahu dimanapun mereka berada, karena ini tidak terbatas. Alirkan kuasa Roh-Mu ini, Tuhan. Tenaga dan kuasa Roh-Mu ini bekerja atas mereka, mendatangkan kebaikan bagi mereka. Terima kasih, Bapa. Kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Nama-Mu, nama yang ajaib, Tuhan Yesus Kristus. Maka Roh Kudus turun. Terima kasih, Bapa. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Soteria, Tuhan memberkati kita semua, saudara. Amin, ya. Haleluya.